Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun, tidak ada yang sakit. Coba di absen dulu. Semuanya hadir semua? Pak, nggak ada hadir? Oh iya, gimana Hasan? Hadirnya gimana atau tidak? Lagi sakit? Oh iya, gak apa-apa. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjut ke materi pelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah belajar terkait tentang sejarah peradaban Islam. Sekarang kita akan belajar terkait tentang pengertian dan keistimewaan Al-Quran. Mudah-mudahan ya, ayo kita siapkan bukunya, dikeluarin dari tas, siapkan bukunya, siapkan pulpennya, kita berfokus pada pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini adalah metode diskusi. Kita bareng-bareng untuk belajar hari ini. Namun nanti kita akan melihat beberapa penayangan materi-materi yang kita akan tayangkan. Mudah-mudahan kalian suka terkait tentang video-video terkait tentang pengertian dan keistimewaan Al-Quran. Baik, ayo kita coba. Sebelum dimulai, kita absepsi dulu terkait tentang keistimewaan Al-Quran. Pernahkah kalian terpukau oleh keindahan sebuah karya seni atau kagum dengan keajaiban alam semesta? Jika pernah, maka kalian akan semakin takjub dengan keajaiban Al-Quran. Kitab suci ini adalah karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tertandingi. Setiap ayatnya mengandung ilmu pengetahuan yang luas dan hikmah yang mendalam. Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga memberi ilmu pengetahuan yang tak pernah habis untuk dipelajari. Al-Quran juga memberi solusi atas segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Sungguh, Al-Quran adalah rahmat seluruh alam. Tujuan pembelajaran tentang keistimewaan Al-Quran bagi anak-anak, kita dilihat dari dua aspek. Ada aspek iman dan aspek spiritual. Yang pertama, siswa dapat mengerti dan mengimani bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa menumbuhkan rasa cinta dan kagum terhadap Al-Quran. Yang keempat, siswa memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang sempurna. Itulah tujuan pembelajaran hari ini terkait tentang keistimewaan Al-Quran. Mari kita lanjut untuk belajarnya. Pengertian dan keistimewaan Al-Quran. Anak-anak semuanya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hiro. Lalu
disamperin oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Kemudian Jibril itu langsung membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu ya. Jadi keistimewaan Al-Quran adalah kitab suci Allah atau yang diperuntukkan kepada umat Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Oke, lanjut kita bicara terkait tentang Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup, sumber hukum, petunjuk yang komprehensif bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ini ya, Al-Quran kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi dari Al-Quran mencakup ajaran terkait tentang satu, tauhid, dua, keadilan, kasih sayang, kebaikan, serta memberi petunjuk tentang cara menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, dengan demikian Al-Quran berfungsi sebagai sumber pedoman yang referensi bagi umat Islam dalam menghadapi keputusan untuk membentuk dalam kehidupan sehari-hari, baik muamalah, baik hukum, baik terkait tentang kehidupan kita sudah diatur dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait tentang sejarah turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan Nuzulul Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ketika itu pada 610 Masehi, Nabi berkholwat di Gua Hiro, atau ketika itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang menerima wahyu yang pertama. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa ini menandai diangkatnya sebagai Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau mutawatir. Ini menandakan bahwa ketika itu kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Nah, turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode yang berasal dari Mekah dan periode dari Madinah. Anak-anakku, ketika ini kita akan bahas tentang periode di Mekah. Kalau Mekah, periode di Mekah ini berisi tentang akidah, baik paham, keimanan, atau tauhid dasar ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu periode di Madinah, berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat atau aturan dalam kehidupan Islam. Nah, Al-Quran diturunkan untuk meluruskan sosial masyarakat ketika itu, masyarakat Arab yang dikenal dengan namanya jahiliyah, sebagai kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itu ya. Al-Quran dalam bentuk teks sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dibukukan ketika pada zaman Khalifah Abu Bakar dan
diselesaikan ketika Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian isi pokok dalam Al-Quran itu terdapat 4. Ada akidah, kemudian ibadah, akhlak, muamalah. Yang pertama kita akan bahas terkait tentang akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia dari segi apa aja? Mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia ini. Al-Quran mengajarkan setiap manusia untuk khususnya umat muslim mengalami untuk meyakini keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah. Terkait ibadah adalah sifat taat tunduk ikut secara bahasa. Sedangkan secara istilah bentuk ketaatan yang dijalankan atau yang dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya akhlak. Terkait akhlak ini, akhlak adalah perilaku tingkah laku kita yang dimiliki oleh manusia atau tingkah laku yang dimiliki oleh manusia. Baik akhlak yang terpuji, akhlakul karimah maupun akhlak yang tercela atau mazmumah. Yang keempat yaitu muamalah atau hukum. Mengatur tingkah laku perbuatan lahiriah manusia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu merupakan isi pokok dalam Al-Qur'an. Anak-anak semuanya, kesimpulannya bahwa keistimewaan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki banyak keistimewaan. Berikut ini adalah keistimewaan antara lain dari segi isi, seperti petunjuk hidup. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, memberikan petunjuk al-huda tentang segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah, baik ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan sampai muamalah. Yang kedua, kebenaran mutlak. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sehingga kebenaran ini mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin la raiba fihi. Yang ketiga, cakupannya luas. Untuk cakupannya luas ini akan membahas berbagai topik mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, hingga akidah. Baik pengetahuan IPA, pengetahuan terkait tentang pembentukan manusia, ilmu astronomi, ilmu matematik, bahkan sejarah tentang nabi-nabi terdahulu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Hingga akidah, kepercayaan yang dianut oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu saja.
Kesimpulannya, di akhir kegiatan pembelajaran ini, marilah kita untuk selalu gemar membaca Al-Quran, untuk cinta kepada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran tiap hari, tiap sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu kita kerjakan, supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW gemar dalam membaca Al-Quran. Itu saja materi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.